Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 22 Februari 2025. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus, di mana Yesus menegaskan kepada Petrus diberi kuasa untuk memimpin gereja yang didirikan di atas batu karang. Dan Injil yang akan kita dengarkan juga berbicara soal itu. Dalam cerita-cerita lisan di kalangan gereja, Santo Petrus diberi kuasa oleh Yesus untuk mendirikan dua buah gereja atau tahta keuskupan. Yang pertama di Antioquia, di tengah-tengah orang Yahudi dan orang-orang kafir sekitar tahun 35. Ia memimpin sendiri jemaatnya. Dan tahun 65 ia menetap di Roma sebagai uskup yang pertama. Pesta ini memberikan penghormatan kepada Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala utama yang ditunjuk oleh Yesus untuk mengepalai, menguasai, memimpin gereja. Bacaan yang pertama hari ini dari surat Rasul Petrus berbicara soal nasihat, ajakan Santo Petrus sebagai teman penatua dan saksi Kristus untuk membawa umat yang dilayani menuju kepada Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan mencari keuntungan, tetapi pengabdian. Jangan kamu memerintah, melainkan melayani. Sedangkan pada bacaan Injil, peristiwa Yesus yang mempercayakan kepada Petrus jemaatnya disampaikan. Setelah Yesus bertanya dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus kemudian berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Alam maut tak akan bisa menguasainya, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga, apa yang terlepas di dunia akan terlepas di surga." Saudara-saudaraku terkasih, peristiwa ini syarat dengan permenungan yang mendalam. Yang pertama, gereja kita, gereja Katolik, didirikan
oleh Yesus Kristus dan dipercayakan kepada Petrus sebagai pemimpinnya, yang kemudian diteruskan oleh para pengganti-penggantinya. Kita bersyukur punya satu hierarki yang kuat dari Roma, dan ajarannya itu dijaga oleh magisterium. Maka gereja kita tetap akan kokoh selama-lamanya karena didirikan di atas wadas yang kuat. Maka kita tidak perlu takut karena kebersatuan kita dengan Allah dijamin lewat gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri di atas batu karang, yakni Petrus sebagai pemimpinnya, sebagai yang pinilih, primus inter pares. Kita bersyukur dipersatukan dengan Kristus dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka yang pertama kita bertanya, bagaimana kesetiaanku kepada gereja Roma sebagai pusat? Maka hendaknya kita betul-betul mengikuti gereja Roma yang diteruskan kepada para uskup dan paroki-paroki. Kesetiaan dan diajak bagaimana kita berkontribusi kepada gereja, memajukan gereja dengan cara solidaritas kita antar gereja Katolik, antar keuskupan, agar sebagai tubuh mistik Kristus semuanya merasakan sukacita. Apa sumbangan saya untuk gereja yang dibangun di atas wadas yang kokoh? Yang kedua, Petrus diberi kepercayaan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kuasa pengampunan diberikan oleh Allah kepada Petrus dan pengganti-penggantinya, kepada gereja. Maka gereja diberi kuasa untuk pengampunan dosa, sehingga para imam, para pembantu-pembantu uskup ini juga diberi kuasa untuk pengampunan dosa. Untuk itulah maka dalam gereja kita ada sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Dasarnya salah satunya adalah Yesus yang memberikan kuasa kepada Petrus untuk pengampunan dosa. Maka jangan ragu-ragu dan tetap yakin para imam diberi kuasa untuk pengampunan dosa. Dan untuk itu juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua dosa. Kita bersyukur gereja yang kaya dengan berbagai macam tanda dan sarana. Maka kita gunakan sebaik-baiknya sarana-sarana itu, agar akhirnya gereja tetap kokoh berdiri dan tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Mari kita berkontribusi, ambil bagian di dalam karya gereja. Namun diingatkan, meskipun dikatakan memimpin gereja,
konotasinya bukan menduduki, bukan memerintah, tetapi melayani. Semoga para pemimpin gereja mampu untuk menyatakan harapan Kristus, yakni menjaga iman dengan pelayanan yang penuh kasih. Dan kita bersyukur atas kesatuan kita dengan Uskup Roma, dengan Paus, dan dengan seluruh umat Katolik seluruh dunia. Mari kita solider dan berkontribusi bagi mereka-mereka yang kesulitan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu, juga atas penunjukanmu kepada Petrus sebagai kepala gereja yang kau dirikan di atas wadas yang kokoh, dan juga atas kepercayaan untuk pengampunan dosa. Semoga kami mampu untuk ikut ambil bagian menyebarkan gerejamu di tengah hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh berkontribusi untuk kemajuan gereja dengan cara kita. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek. Semoga tetap kokoh kuat dan semakin tangguh. Biarlah akhirnya iman kami sungguh menjadi pegangan hidup kami dalam mengikuti Engkau. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya mereka benar-benar mengalami sukacita. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua perasta penjenengan dalam gereja, dengan doa-doa, pemberian diri, dan juga karya, tenaga, waktu, serta dana yang akan membantu gereja di dalam meluaskan kerajaan Allah. Semoga kita masing-masing ambil bagian dan berkontribusi akan gereja. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendorong anak-anak ikut pertemuan PIR setiap bulan, yang sungguh semakin lama semakin menggembirakan. Semoga akhirnya kita dengan cara masing-masing bisa semakin berkontribusi dalam gereja, dan sekaligus ikut ambil bagian dalam karya-karya keluar
karya sosial, karya apostolik. Agar akhirnya kita semakin Katolik dan apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.